Hai semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja. Layaknya kesehatan, kondisi finansial juga perlu diperiksa loh. Pemeriksaan finansial ini juga disebut dengan financial check-up. Meskipun sedang merasa sehat, kita tetap perlu memeriksa kesehatan ke dokter. Begitu pula dengan finansial. Meskipun kita merasa memiliki literasi keuangan yang cukup dan disiplin untuk mengelola keuangan, kita tetap perlu memeriksa kondisi keuangan. Financial check-up tidak berarti kita harus membayar jasa financial advisor atau penasehat keuangan. Kita bisa melakukannya sendiri di rumah. Financial check-up adalah kesempatan untuk mereview kondisi finansial kita selama 12 bulan terakhir dan memastikan kalau kita masih berada di jalur yang tepat dalam keuangan. Financial check-up setidaknya dilakukan setahun sekali atau setelah kejadian yang besar seperti menikah atau membayar jasa rumah sakit ketika kita sakit atau membeli barang yang mewah seperti mobil. Financial check-up sendiri memiliki beberapa keuntungan atau manfaat ya. Yang pertama, kita bisa mengetahui pengeluaran secara detail. Kemudian yang kedua, kita bisa mengontrol pengeluaran, kemudian mempersiapkan keuangan masa depan, atau bisa juga untuk melakukan goal atau setting tujuan keuangan masa depan lainnya. Untuk aku, cara melakukan financial check-up itu sendiri, yang pertama, melihat kembali tujuan keuangannya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan dalam financial check-up itu adalah menentukan tujuan keuangan atau melihat kembali tujuan keuangan yang sudah dibuat di awal tahun. Kegiatan atau tujuan apa yang ingin kita capai dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, evaluasi perubahan kondisi finansial. Jadi ada kalanya kita mengalami perubahan kondisi finansial seperti dampak pandemi COVID-19, terkena PHK atau dagang kita yang lagi menurun. Perubahan tersebut harus menjadi pertimbangan kita kala melakukan financial check-up. Yang ketiga, evaluasi aset atau harta kita. Kita juga perlu mengevaluasi harta yang kita miliki seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. Apakah kita merawatnya dengan baik? Apakah semua aset kita itu dilindungi oleh asuransi? Yang keempat, menyiapkan dana darurat. Ada beragam fungsi dana darurat yang tidak boleh luput dari perhatian kita. Siapkan dana darurat dengan jumlah yang sesuai dengan pengeluaran dan kondisi serta status kita saat ini. Selanjutnya, melakukan evaluasi investasi. Investasi apa aja yang kita pilih harus direview secara berkala. Apakah kita berhasil menumbuhkan modal kita di instrumen investasi tersebut? Nah, kemudian ada lagi nih evaluasi utang. Kalau kita memiliki utang ya. Jadi apakah kita masih punya utang dengan seseorang, lembaga atau bahkan kartu kredit. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi pembayaran pajak. Nah ini jika kita sudah terdaftar sebagai wajib pajak ya. Jadi untuk mereview pembayaran pajaknya itu perlu dilakukan evaluasi finansial. Apakah pajak kita itu belum kita bayarkan tahun ini? Itu bisa dilihat dari financial check-up ini. Nah, kegiatan mereview kondisi keuangan selama 12 bulan terakhir itu memang perlu dilakukan. Bahkan kalau perlu nih, setiap 6 bulan sekali juga perlu dilakukan evaluasi. Yang aku lakukan dalam video ini adalah merekapitulasi kondisi keuangan khusus pemasukan, pengeluaran, dan tabungan. Sementara kayak investasi, pembayaran pajak, dan lain-lain itu tidak aku masukkan ke sini karena bersifat privacy. Untuk rekapitulasi keuangan sendiri aku buatnya simple banget. Di sini aku hanya perlu melihat catatan pengeluaran aku, pemasukan dan tabungan aku dari bulan Januari 2021 sampai dengan Desember ini. Tetapi untuk Desember masih aku kosongkan dan ditulis pakai pensil untuk total pengeluaran, pemasukan dan tabungannya. Karena sekarang masih berjalan di bulan Desember. Di sini aku buat kolom. Ada 4 ya. Yang pertama kolom bulan, kemudian pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, dan tabungannya berapa. Untuk pemasukanku sendiri dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus itu nilainya sama 4.300.000. Kecuali di bulan Mei, karena di bulan Mei itu ada kebutuhan lebaran.
Jadi aku naikkan menjadi 6.500.000. Kemudian untuk bulan September sampai dengan Desember, total pemasukannya aku tambahkan sehingga menjadi 4.550.000. Kemudian untuk pengeluarannya sendiri itu berbeda ya, tergantung kebutuhan di bulan tersebut. Kalau kalian subscriber lama pasti tahu kenapa aku gunakan hanya 4.500.000 atau 4.300.000 itu, tidak yang banyak gitu. Karena untuk yang lain-lain, tambahan penghasilan yang lain maksudnya seperti tunjangan penghasilan, tunjangan kinerja maupun gaji dari YouTube sampingan aku gitu, itu aku langsung masukkan ke pembayaran-pembayaran yang lain seperti tabungan utama atau pembayaran cicilan, emas dan lain-lain. Keuntungan kita melakukan budgeting sejak awal bulan dan melakukan pencatatan pengeluaran itu ya ini tadi. Kita bisa mengontrol, mengetahui keuangan kita itu larinya kemana aja dan besar tabungan kita itu berapa. Nah, dengan melakukan rekapitulasi ini juga kita bisa mengetahui total tabungan kita itu apakah sama dengan perhitungan kita saat ini dengan kondisi yang ada di simpanan kita. Jadi kalau misalnya ada perbedaan, kita bisa melihat tuh kemana larinya. Menjelang tahun 2022 nanti, otomatis kita harus men-setting ulang goal, capaian, tujuan, serta rencana kita untuk 1 tahun berikutnya. Biasanya juga di awal tahun itu kita juga akan menyeting ulang kayak membuat sinking fund baru atau membuat tujuan, goal, dan lain-lain. Termasuk juga membuat perencanaan budgeting yang baru. Kalau dilihat dari catatan ini, ternyata rata-rata pengeluaran aku itu lumayan besar ya. Nggak tahu larinya kemana. Tapi di sini aku pikir pengeluaran terbesar itu larinya nggak jauh-jauh dari asuransi atau kebutuhan-kebutuhan lain. Bukan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya keinginan untuk berhura-hura atau yang membuat kita lebih boros lah dengan uang. Kemudian di sini juga bisa dilihat bulan Mei itu adalah bulan di mana aku melakukan pengeluaran terbesar sebanyak 5.500.000. Tapi worth it lah karena itu kebetulan masuk ke bulan puasa. Dan itu kenapa aku tambahin pendapatan atau pemasukannya, karena juga ada tambahan dari tabungan sinking fund. Sementara untuk tabungannya sendiri ya rata-rata di bawah 1 juta masih ya, tapi yang paling banyak 850 dan yang paling kecil di sini terlihat nilainya 470.000. Selalu bersyukur aja sih karena setiap bulan itu masih ada duit yang bisa ditabung. Dengan melakukan pemeriksaan keuangan secara berkala, kita bisa memastikan bahwa pengelolaan keuangan kita masih berada di jalur yang tepat. Jika masih penasaran dengan hal-hal seputar finansial kita sendiri, kita bisa mengecek semua rekening yang kita punya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!